Hai semua, kali ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang siklus hidup hewan. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana siklus hidup manusia, nah hewan juga memiliki tahap perkembangan yang tentunya berbeda-beda pada setiap hewan. Nah, jadi tahap yang berbeda yang dilewati dalam hidup hewan itulah yang disebut dengan siklus hidup. Nah, tentunya siklus hidup ini diawali dengan cara perkembangbiakan yang berbeda-beda karena ada beberapa hewan yang dia tergolong hewan ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selain ovipar, ada juga cara perkembangbiakan dengan cara vivipar, yaitu melahirkan anak. Nah, satu lagi ada dengan cara ovivivipar, yaitu bertelur melahirkan. Nah, pertanyaan Miss yang pertama, apa yang dialami hewan dalam siklus hidupnya? Mungkinkah hewan tersebut langsung dewasa atau besar? Tidak. Nah, setiap hewan itu mengalami berbagai tahap perkembangan. Contohnya pada kupu-kupu. Nah, di sini kita akan membahas kupu-kupu itu ternyata termasuk bermetamorfosis. Metamorfosis itu apa, Miss? Nah, metamorfosis ini adalah proses berubahnya kupu-kupu menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, jadi setiap hewan yang mengalami metamorfosis berarti dia mengalami perubahan. Artinya saat dia kecil tidak akan sama dengan dia saat dia sudah dewasa. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai membahas ya. Coba kalian perhatikan gambar siklus hidup atau metamorfosis kupu-kupu yang ada di dalam gambar ini. Nah, di sini pasti kalian temukan ada gambar kupu-kupu yang sangat cantik. Nah, ternyata kupu-kupu dewasa ini disebut juga dengan imago. Nah, nanti si kupu-kupu dewasa akan bertelur. Oke, jadi siklus hidupnya diawali dengan bertelur. Ya, kupu-kupu betina ini mengeluarkan dan meletakkan telurnya di daun. Nah, ukuran dari telur kupu-kupu tentunya berukuran sangat kecil dan berbentuk tabung, lonjong, dan juga ada yang berukuran bulat. Ini tergantung pada jenis kupu-kupunya ya. Nah, kemudian telur ini nanti akan berubah sekitar 5 hari. Oke, di mana dari dalam telur akan keluar makhluk hidup kecil mirip cacing atau biasanya yang disebut dengan larva atau ulat. Nah, seekor ulat biasanya mempunyai pola tubuh yang berbeda. Oke, pola itu dapat berupa garis atau bulatan. Ini bisa kita lihat di badan si ulatnya ya. Mungkin kalian juga sudah pernah kan melihat ulat yang sedang berjalan di atas daun atau dia sedang memakan daun. Oke. Nah, selanjutnya ternyata walaupun tahap ulat ini cukup singkat, namun di sini ada peristiwa unik yang dilakukan si ulat. Dia di sini ternyata mengganti kulitnya selama 4 kali dalam proses pertumbuhannya. Oke. Nah, nanti si ulat ini juga akan berkembang menjadi pupa atau kepompong. Nah, ini biasanya ulatnya membentuk kepompong itu berwarna coklat atau hijau. Dia itu biasanya tergantung dengan sekeliling dia. Contohnya, mungkin si ulatnya awalnya dia di ranting pohon berwarna hijau. Nah, jadi si kepompongnya pun nanti saat dia sudah menjadi kepompong, dia akan jadi berwarna hijau seperti itu. Nah, biasanya juga tahap kepompong ini disebut dengan tahap istirahat. Oke, tapi sekalipun mungkin di sana dari luar kita lihat dia sedang tidak melakukan apa-apa, ternyata di dalam dia sedang membentuk bagian tubuhnya. Ya, membentuk sayapnya, membentuk kepalanya, membentuk kakinya. Itu dilakukan di tahap dia menjadi kepompong. Akhirnya, jika sudah waktunya, maka dia pun akan perlahan keluar dari kulit yang membungkusnya tadi menjadi kupu-kupu yang sangat cantik yang sudah memiliki sayap.
Oke, di sini Miss mau tanya. Kupu-kupu dewasa atau imago itu memiliki berapa jumlah sayap? Coba kalian cantumkan di kolom komentar ya. Oke, itu dia siklus hidup si kupu-kupu yang mengalami tahapan hidup metamorfosis, yaitu tahapan yang mengalami berbagai perubahan, ya kan? Nah, sekarang kita akan ke contoh lain yang tidak mengalami metamorfosis, artinya dia itu tidak mengalami seperti kepompong, tidak mengalami ulat, tidak. Dan dia bahkan sejak kecil sudah sama seperti bentuk dia dewasa. Ayo, kira-kira apa contohnya? Nah, contohnya adalah siklus hidup ayam. Oke? Nah, ini coba kalian perhatikan gambar siklus hidup ayam. Di sini bisa kita lihat ternyata saat si ayamnya bertelur, telur ini nanti akan menetas. Saat si telurnya sudah menetas menjadi anak ayam, kita bisa lihat di sana mereka sudah memiliki bagian tubuh yang lengkap kan? Sudah ada kepalanya, sudah ada sayapnya, kakinya, matanya, paruhnya. Ya, semuanya sudah lengkap. Namun perbedaannya dengan dia saat dewasa nanti itu di ukuran saja. Coba kalian perhatikan. Ini adalah anak ayam. Kalian bandingkan dengan ayam dewasa. Sudah sama kan bentuk tubuhnya? Tidak ada yang kurang kan? Nah, yang kurang adalah hanya ukuran saja. Jadi bedanya dengan kupu-kupu, si ayam tidak bermetamorfosis ya, tapi memiliki siklus hidup atau tahapan hidup. Oke. Nah, untuk lebih lanjut, sekarang kita akan masuk bagaimana sih perkembangan telur si ayam ini? Kok bisa dia langsung menetas menjadi anak ayam? Apa yang terjadi di dalam telur tersebut? Oke, coba kalian perhatikan gambar bagian dalam telur berikut. Kalau kita pecah, kalau kita ambil telur yang ada di dapur, nah kalau kita pecah ternyata ada dua bagian penting yang di dalam si telurnya kan? Yang biasa kita jadikan jadi telur ceplok loh. Nah, di sana bisa kita lihat ada dia kuning telur. Juga ada dia bagian putih telur. Nah, ternyata adik-adik semua di dalam si kuning telur terdapat bercak merah. Mungkin tidak sering kita perhatikan, atau mungkin dia bercak berwarna putih. Ya, ternyata bercak putih yang sedikit itu di dalam si kuning telur itulah yang menjadi embrionya. Embrio itu adalah titik putih kecil yang akan berkembang nantinya menjadi ayam atau anak ayam ya. Ini untuk lebih jelasnya boleh kalian perhatikan. Jadi saat si ayam nanti mengerami telurnya agar menjadi anak ayam akan terjadi berbagai proses. Nah, di sini Miss mau bertanya, kalian tahu tidak berapa lama si induk ayam mengerami telurnya hingga menetas menjadi anak ayam? Coba kalian cantumkan di kolom komentar ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, di hari pertama si telurnya dierami, boleh kalian lihat gambar ini. Nah, penjelasannya juga boleh kalian catat ya.
Oke, sekarang kita beralih ke contoh berikutnya yaitu siklus hidup katak. Di sini sudah langsung dicantumkan gambar dari perjalanan hidup katak, yaitu dimulai dari katak dewasa yang bertelur, lalu telur tersebut nanti akan menetas menjadi kecebong. Kecebong tersebut akan berkembang lagi menjadi kecebong dengan kaki. Nah, lalu dia akan berkembang menjadi katak muda. Nah, perbedaan katak muda dengan katak dewasa terlihat dari ekornya yang masih ada ya waktu dia di masa katak muda. Namun itu nanti akan perlahan menghilang atau menyusut ke tubuh si katak, maka jadilah dia berbentuk katak dewasa. Oke. Nah, tapi di sini Miss kasih info tambahan bahwa saat si katak itu bertelur, dia bisa menghasilkan 4.000 telur dalam sekali bertelur. Wow, sangat banyak ya. Bahkan ini sangat-sangat lebih banyak dibandingkan telur bebek, ikan, serangga atau hewan air lainnya. Ya. Nah, kemudian si telur-telur tersebut juga biasanya kan ditempatkan si katak di dalam air, ya. Walaupun kadang telur-telur tersebut tidak semuanya nanti berhasil menjadi katak karena mungkin mendapat gangguan dari hewan-hewan lain ya. Nah, kemudian di sini juga Miss mau bertanya lagi. Kira-kira berapa lama telur dari katak menetas atau mencapai menjadi katak dewasa? Kalian cantumkan nanti di kolom komentar ya. Nah, kemudian setelah menjadi telur, dia akan berkembang menjadi kecebong yang Miss katakan di awal ya. Ini dia gambarnya lebih lengkap. Di sini dia juga mulai berenang di dalam air. Oke, kemudian setelah 5 minggu kemudian, maka di sini akan terbentuk katak muda. Katak muda seperti yang Miss katakan tadi, dia masih memiliki ekor ya. Namun lama-kelamaan ekor tersebut nanti akan menyusut. Bukan menghilang ya, menyusut ke bagian tubuhnya hingga jadilah dia menjadi katak dewasa seperti gambar berikut. Oke. Nah, dari ketiga contoh siklus hidup ini kira-kira kalian sudah paham kan? Dan jika kalian punya pertanyaan yang mungkin masih sedikit membingungkan bagi kalian, boleh cantumkan di kolom komentar ya. Nah, untuk itu cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.